Tampaknya kalau membahas soal pelanggaran HAM, kemudian pemberantasan korupsi, tak ada habisnya kalau versi Bang Masinton. Kita beranjak ke Cawapres, Bang. 3 hari lagi debat Cawapres. Mampukah Cawapres dari 03? Yaduh, ini kalau tentang ekonomi, Bang, debat temanya, Cawapres, ekonomi, meskipun ya background dari Prof. Mahfud itu hukum. Tetapi dengan pengalaman beliau di pemerintahan, kemudian di DPR, dan juga di lembaga yudikatif. Jadi ya, ide tentang ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan lain-lain itu udah biasa tuh. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kan pertarungan kontestasi ide, maka munculkanlah ide tadi. Nah, tentu dengan rekam jejak tadi ya. Nah, besok itu tentu yang menjadi concern Prof. Mahfud adalah tentang bagaimana tentang ketersediaan anggaran. Karena mengelola republik ini bagaimana kita memastikan seluruh program-program untuk rakyat, untuk pembangunan itu bisa melalui ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini ya baik dari sisi penerimaan negara yang harus dioptimalkan terus. Nah, maka pemberantasan korupsi itu menjadi agenda utama. Kemudian digitalisasi birokrasi itu akan menjadi bagian dari program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, tentu besok itu kita harapkan kontestasinya itu benar-benar bisa mengeksplorasi gagasan. Dan maaf nanti Pak Aceh, jangan ada yang merasa diserang atau apa. Keluarkanlah bakat itu semua. Karena apa? Memimpin republik ini, ya pemimpin itu memandu ide, bukan memandu sorak, gitu. Jadi, ya. Maksudnya apa ini? Iya. Memandu sorak, Bang. Nggak ada yang mandu sorak, Bang, di venue debat, Bang. Lah, kemarin kan ada debat capres, ada mandu sorak itu. Maka yang dibutuhkan yang mana, republik ini ya adalah pemimpin yang memandu ide, bukan memandu sorak. Nah, kemudian ya tentu perlu dieksplor tuh gagasan dari masing-masing cawapres, karena cawapres ini bukan ban serap, Pak. Kalau begitu ya, kan ada dari kubu 02 menyatakan wah cawapres itu ke ban serap. Ya kalau gitu nggak usah ada capres cawapres, ya pemilihan capres saja, gitu loh. Maka ya ini satu duit tunggal nih, kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden. Jadi gara-gara teman-teman di 02 ini khawatir ya cawapres tadi, kemudian dianggap nggak perlu debat cawapres, tetap harus ada, karena apapun pemikiran publik berhak tahu ya, karena yang kita pilih ini adalah pemimpin. Memilih pemimpin itu serius, Pak. Republik ini ya, ini yang saya lihat belakangan ini mengalami degradasi jauh. Republik ini lahir dari ide, dari mulai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Merdeka, itu ide-ide anak muda, Pak, ide-ide progresif. Kemudian tahun 98 idenya reformasi dan demokrasi, itu anak-anak muda progresif, bukan anak-anak muda yang lahir dari proses asam blimbing sayur tadi. Nah, jadi ya ini kita mau kontestasi pemimpin. Tidak ada pemimpin yang dia modelnya ngejawab cuman singkat. Publik apa yang bisa tahu kalau jawabnya cuman singkat-singkat? Kalau singkat jelas, Bang? Apa? Kalau singkat tapi jelas? Ya nggak tepat lagi. Kayak model umpama ditanya masalah ngatasi stunting, ya kan? Jawabannya Samsul, asam sulfat, gitu loh. Ini kan kita bukan mau memilih pemimpin di level blimbing Samsul. Kita mau memilih pemimpin yang punya karakter kuat, memilih pemimpin yang punya ide dan visi terhadap pembangunan Indonesia ini ke depan. Bukan anak-anak yang model ide-ide instan gitu loh. Kalau singkat-singkat itu kan ide-ide instan, asam lagi isinya. Cawapres hanya sebatas ban serep semata. Bang Kodari, tanggapannya? Ini sepertinya diarahkan ke 02 tadi. Bang Masinton. Ya, sebetulnya begini, kalau kembali kepada sistem ketatanegaraan kita, presiden dan wakil presiden itu kan satu paket ya, nggak dipilih terpisah.
Jadi hemat saya sebetulnya yang sudah dilaksanakan ini pendapat saya pribadi, sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya itu udah benar gitu, bahwa setiap debat itu ya dia berpasangan saja. Soal kemudian nanti kapan calon wakil presiden berbicara itu kan kembali kepada presidennya menyilahkan atau bagaimana kerjasamanya. Dan memang kan kita pada hari ini kalau bicara praktek sistem ketatanegaraan, ya bagaimana peran wakil presiden itu kan sangat tergantung kepada presidennya. Nanti porsinya nggak sama dong, Bang? Oh iya, Kalau makanya kembali kepada dinamika hubungan antara presiden dengan wakil presiden. Dan hemat saya setiap paslon itu punya dinamika yang berbeda-beda. Dinamikanya Anies dengan Muhaimin nggak bisa disamakan dengan dinamikanya siapa? Ganjar dengan Mahfud misalnya, atau dengan Prabowo Gibran gitu. Jadi justru sebetulnya ketika berpasangan itu sangat menarik bagi publik untuk melihat dinamika yang muncul di antara keduanya. Nah, saya tegaskan ini kenapa sebetulnya ini salah kaprah kalau menurut saya, karena kita berbeda dengan Pilpres di Filipina, di mana presiden dipilih sendiri dan wapres itu dipilih sendiri. Jadi mereka itu di surat suara terpisah gitu, bukan berpasangan seperti sekarang ini gitu. Jadi hemat saya sih memang soal debat capres ini harus jadi suatu pemikiran bagi anggota DPR ke depan untuk direvisi lah dalam paket undang-undang Pilpres. Termasuk sebetulnya harusnya kita ini sebelum acara debat itu didahului dengan acara pemaparan visi dan misi gitu. Jadi 2 jam 3 jam itu pemaparan visi misi kandidat 01. Hari berikutnya 02, hari berikutnya 03. Sehingga nanti masyarakat itu pertama-tama bisa kan melihat, bisa di-download, Bang. Visi misi. Ya, oh iya. saja waktunya nanti kalau Oke, begini ya. Publik kita ini kan ada yang aktif, ada yang pasif. Enggak semuanya aktif seperti Bang Masinton. Enggak semuanya aktif seperti Bang Ferry. Enggak semuanya aktif seperti Pak Islah gitu. Nah, disitulah justru tugas dan peran KPU itu untuk menyediakan suatu forum yang memberikan kesempatan bagi seluruh publik untuk bisa mengetahui visi dan misinya. Nah, kita ini langsung debat. Sebetulnya terjadi loncatan proses kalau menurut saya. Barangnya belum ketahuan, udah saling berdebat satu dengan yang lain. Nah, mohon maaf juga pada hari ini sebetulnya soal debat ini juga kita harus pikirkan dengan baik-baik dalam konteks kultur dan sistem politik Indonesia. Kita ini sekarang absurd sekali kalau menurut saya. Realita politiknya adalah hari ini lawan, 5 tahun lagi kawan gitu. Bagaimana saya tadi lihat Bang Iqbal dengan semangat ya menyerang Pak Prabowo gitu kan. Sementara 2 pilpres sebelumnya beliau adalah defender paling depan dari Pak Prabowo begitu. Iya. Ini kan lucu sekali dan itu saya kan tetap oposisi, tahan. Enggak, saya nggak ngomong oposisinya, tapi calon presiden Anda itu dulu Prabowo, kan begitu kan? Sekarang bukan Prabowo kan begitu Iya, kan? bedanya adalah kita tetap tahan di oposisi. Ya, balik lagi misalnya bagaimana Mas Anies waktu maju calon gubernur itu yang mendorong dan memberikan tiket salah satunya adalah Pak Prabowo, begitu. Balik lagi tadi kita saksikan bagaimana tahun 2009 Pak Prabowo adalah wakilnya Ibu Mega gitu. Kan kalau kejar-kejaran ini nggak selesai-selesai. Ini kayak Tom and Jerry ini. Jadi pilpres kita ini Tom and Jerry. Balik lagi kalau bicara, ya tapi kan sebagai calon presiden harusnya menyelesaikan status hukumnya begitu. Nah, balik lagi tahun 99 yang meminta Pak Prabowo pulang itu Tuku Umar ya, dan yang mengatakan ini Pak Taufik Kemas kepada saya pribadi dan akhirnya Bu Mega sendiri di depan publik begitu. Nah, artinya jadi kalau begini, pada Bang, waktu itu ada masalah dengan status hukumnya Pak Prabowo sudah diselesaikan oleh Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas, katakanlah begitu ya pada Kenapa waktu itu. nggak dijawab gitu Bang Ya, sama Pak ya. Prabowo? Itu hebatnya Bu Mega Ya. ya. Kita tidak boleh ada warga negara kita yang stateless di luar Iya. negeri. Panggil pulang. Betul. Bahwa itu adalah persoalan Sepakat. ininya, Sepakat. kemanusiaannya. Sepakat. Yang Bahwa salah- kemudian ditagih orang persoalan Iya. negara belum Iya. menghadirkan pengadilan HAM ad hoc Iya. terhadap kasus-kasus penculikan, Iya. ya, penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi pada saat Betul. itu hal yang berbeda, Abang.